MU dan Chelsea kompak menang. Allegri ukir sejarah. Liga Inggris akan hapus VAR. Parah, harga tiket timnas Indonesia meroket. Hapner cadangan, fans Cerezo ngamuk. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Dalam lanjutan Liga Inggris, Chelsea menang 2-1 saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol tim tamu dicetak oleh Cole Palmer dan Christopher Nkunku. Brighton memperkecil kekalahan menjadi 1-2 di injury time lewat gol Danny Welbeck. Hasil ini untuk sementara membawa Chelsea ke peringkat 6 klasemen Liga Inggris dengan 60 poin. Brighton ada di urutan ke-10 dengan 48 angka. Kemenangan juga didapat Manchester United yang membenamkan Newcastle dengan skor 3-2 dalam laga tunda pekan 34 Liga Inggris 2023-24 di Old Trafford Kamis dini hari tadi. 3 gol kemenangan setan merah masing-masing dicetak oleh Kobbie Mainoo, Amad Diallo, dan Rasmus Højlund. Newcastle sempat memperkecil skor lewat aksi Anthony Gordon dan Lewis Hall. Berkat hasil ini, MU dengan raihan 57 poin kini menempati peringkat 8. Menyamai poin Newcastle di posisi ke-7. Namun MU masih kalah dalam selisih gol. Beralih ke Spanyol, Atletico Madrid menang telak 3-0 atas Getafe dalam jornada ke-36 La Liga di Stadion Coliseum Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol Los Rojiblancos diborong oleh Antoine Griezmann yang mencetak hat-trick di menit ke-27, 42, dan 51. Kemenangan ini sekaligus memastikan tiket Atletico di Liga Champions musim depan. Di Liga Prancis, bermain tanpa Mbappe, PSG membukukan kemenangan 2-1 di kandang Nice, Kamis dini hari tadi, dan memupus harapan Les Aiglons meraih tiket ke Liga Champions. Bradley Barcola membawa PSG memimpin pada menit ke-18 sebelum bek Yoram Zage mengukir gol pertamanya bagi Les Parisiens di penampilan keempatnya musim ini. Muhammad Ali Cho lantas memperkecil ketertinggalan Nice pada menit 32. Dari lanjutan Major League Soccer atau MLS yang mempertemukan Orlando City versus Inter Miami berlangsung pada Kamis pagi WIB. Duel ini, di mana Lionel Messi absen, tuntas tanpa pemenang dengan skor 0-0. Sementara di belahan bumi lain, Juventus menjuarai Coppa Italia 2023-24 usai melibas Atalanta di final yang digelar di Olimpico Roma Kamis dini hari tadi. Bianconeri menang 1-0 berkat gol Dusan Vlahovic di awal babak pertama. Ini jadi gelar juara Coppa Italia yang ke-15 untuk Juventus, menjadikan Bianconeri klub paling sukses di ajang ini. Kemenangan Juventus membuat Massimiliano Allegri mencatatkan sejarah baru. Dari total 15 gelar Coppa Italia, 5 diantaranya diraih Juventus bersama Allegri. Dilansir Opta, Allegri pun menjadi pelatih pertama yang menjuarai Coppa Italia sebanyak 5 kali. Allegri memenanginya pada musim 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2023-24. Jumlah gelar Coppa Italia Allegri melewati Sven-Göran Eriksson dan Roberto Mancini. Manchester United menjadi bulan-bulanan supporter Newcastle United. Penggemar The Magpies mengolok-olok United dengan mengenakan topi payung, sirip, dan kacamata renang di Old Trafford. Ejekan dari supporter Newcastle ini sebagai akibat dari bocornya atap Old Trafford yang mengakibatkan sebagian tribun tergenang. Meskipun ini merupakan musim yang sulit dilupakan oleh MU, pelatih Erik ten Hag mengatakan bahwa ia tetap berpandangan positif usai merengkuh kemenangan penting lawan Newcastle. Kemenangan United pada laga kandang terakhir mereka terasa seperti hadiah bagi para penggemar yang telah mengalami salah satu musim kandang terburuk dalam sejarah klub, dan ten Hag mengucapkan terima kasih kepada penggemar. Kapten Chelsea Reece James yang baru pulih langsung mendapat kartu merah dalam kemenangan tandang di Brighton karena menendang Joao Pedro. James diusir wasit setelah 19 menit masuk lapangan sebagai pemain pengganti. Akibat kartu merahnya, James kini menjadi pemain dengan jumlah kartu merah terbanyak di Liga Inggris musim ini. Hal ini menjadi luar biasa lagi karena ia hanya bermain selama 422 menit, setara dengan kurang dari 5 pertandingan penuh. James akan absen pada laga terakhir Liga Inggris musim ini melawan Bournemouth dan 3 pertandingan pertama musim depan.
Masih dari Liga Inggris, dikutip 90 Min, klub-klub IPL secara sensasional akan memberikan suara pada proposal untuk menghapus VAR sepenuhnya menjelang musim 2024-25. Mereka akan melakukan voting pada rapat umum tahunan bulan depan. Wolves secara resmi telah mengajukan resolusi tersebut yang memerlukan persetujuan 14 dari 20 klub untuk bisa lolos, sehingga VAR dihapuskan sepenuhnya dari pertandingan di Inggris. Ketika VAR ingin dihapus di Liga Inggris, La Liga baru saja telah mengumumkan nominasi penghargaan akhir musim mereka dengan 4 kategori yang akan ditentukan serta tim terbaik musim ini. 4 kategori tersebut yaitu pemain terbaik, pencetak gol terbaik, pemain muda terbaik, serta pelatih terbaik. Vini Junior dan Bellingham masuk daftar calon pemain terbaik. Untuk kategori calon pemain muda terbaik ada nama Lamine Yamal. Untuk gol terbaik musim ini ada 8 nominasi, sedangkan pelatih terbaik muncul nama Ancelotti, Mikel Sanchez, Simeone, hingga Valverde. Pemenangnya akan diumumkan pada 28 Mei di KAFD Club Soccer European Awards di Sardinia. Di saat kompetisi di benua biru, kompetisi di benua lain justru tertimpa musibah. Konfederasi Sepak Bola Brasil telah menunda 2 putaran berikutnya Liga Nasional karena banjir besar di bagian selatan negara itu. Langkah ini dilakukan pada hari Rabu setelah ada permintaan penghentian dari 15 dari 20 klub di divisi teratas. Saingan yang berbasis di Porto Alegre, Grêmio dan Internacional, serta klub pedesaan Juventude, semuanya berada di divisi 1 Brasil. Dilansir dari ESPN, terlihat ada beda cara supporter PSG melepas Kylian Mbappe dengan superstar sebelumnya, yakni Lionel Messi dan Neymar. Ketika 2 pemain tersebut tuntaskan laga terakhir di kandang, supporter PSG mencemoohnya. Messi dan Neymar pun sempat dicaci supporter PSG sendiri sebelum musim habis. Sementara Mbappe mendapat sambutan hangat dari fans di laga kandang terakhirnya. Chelsea akan menerima 5 juta pounds dari Real Madrid berkat Eden Hazard. Meskipun Hazard sudah pensiun sejak Oktober, seperti dilansir Goal, lolosnya Los Blancos ke final Liga Champions tahun ini memicu bonus lain dalam kesepakatan yang membuat Hazard meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas 2019. Meski Hazard dan Madrid saling sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal, persyaratan bonusnya tetap berlaku. Dari Hazard, kita bergeser ke tanah air saat fans timnas dibikin kecewa PSSI. Hal ini karena tiket laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina dijual dengan harga selangit. Tiket termurah dilepas dengan harga Rp250.000 untuk kategori Upper Garuda atau tribun atas. Harga menjadi Rp450.000 jika membeli langsung untuk 2 pertandingan. Tiket termahal dijual dengan harga Rp1.250.000 untuk kategori Premium West atau VIP Barat dan Premium East VIP Timur. Klubnya pemain timnas Justin Hubner yakni Cerezo Osaka mengalami kekalahan pedih dari tim promosi Machida Zelvia dalam lanjutan J1 League Rabu kemarin. Di laga ini Hubner cuma duduk di bangku cadangan. Tak dimainkannya Hubner oleh Akio Kogiko memunculkan gelombang protes dari fans Cerezo Osaka di media sosial. Sebab Hubner dianggap lebih tenang ketimbang Rio Yarnisio yang melakukan blunder konyol. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menanggapi klaim dari legenda setan merah Wayne Rooney yang menyebut beberapa pemain United bersembunyi di balik cedera. Ten Hag menegaskan komitmen para pemainnya yang selalu siap tampil jika dalam kondisi mumpuni. Dia meminta Rooney agar datang dan melihat langsung sesi latihan MU. Anda harus lihat di sini, di Carrington. Para pemain sangat ingin bermain. Mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Simone Inzaghi yang kontraknya di Inter habis pada Juni 2025 cukup santai soal kontrak baru dengan Inter Milan. Ia mengungkap kapan pembicaraan kontrak baru akan dimulai. Ia menunggu musim 2023-2024 berakhir lebih dulu. Baik Inzaghi dan Inter sama-sama sudah memberikan komitmen awal untuk melanjutkan kerjasama. Menurutnya, dirinya akan fokus pada beberapa laga terakhir nanti sebelum bertemu dengan petinggi Inter. Nicolo Zaniolo terancam absen di Euro 2024. Pemain Aston Villa itu sempat tampil dalam laga melawan Liverpool Minggu 12 Mei 2024, tetapi ditarik keluar karena cedera. Sky Italia menyatakan bahwa cedera tersebut dapat membuatnya absen dari Euro karena tes menunjukkan bahwa ia mengalami patah tulang mikro di kaki kirinya. Zaniolo akan segera menjalani tes lebih lanjut di Italia untuk memahami sejauh mana cederanya dan mengetahui berapa lama dia bisa absen.
Como 1907 akan bermain di Liga Italia musim depan. Rumor mendatangkan pemain bintang bermunculan agar Como bisa mengarungi musim di kasta teratas sepak bola Italia itu. Salah satu nama yang dirumorkan gabung ke Como adalah Jamie Vardy. Rumor semakin kencang karena Vardy menonton laga Como lawan Cosenza di laga terakhir Serie B. Namun, asisten pelatih Como, Cesc Fabregas, membantah rumor tersebut. Fabregas menyebut Como akan membangun tim agar bisa bertahan di Serie A. Setelah rumor Vardy diisukan bergabung ke Como, muncul kabar striker timnas Inggris itu akan memperpanjang kontraknya dengan Leicester City. Goal melaporkan bahwa Vardy kini hampir menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun dengan klubnya. Di saat Vardy bersiap perpanjang kontrak, The Foxes justru bisa kehilangan pemain seperti Mark Alberton, Wilfred Ndidi, Kelechi Iheanacho, dan Dennis Praet di musim panas. Masih seputar isu transfer, Barcelona sangat ingin merekrut pemain sayap kiri baru di musim panas, mengingat mereka saat ini tidak memiliki opsi winger murni untuk musim depan. Menurut Mundo Deportivo, Luis Diaz adalah opsi yang paling diinginkan petinggi Barcelona. Mereka yakin pemain Kolombia itu akan sangat tertarik bergabung dari Liverpool pada bursa transfer nanti. Liverpool kemungkinan akan menuntut biaya yang sangat besar untuk berpisah dengan Diaz. PSG akan mempertimbangkan untuk menguangkan Xavi Simons musim panas ini dan Arsenal bersama Barcelona serta Bayern Munchen diberitakan siap bertarung untuk mendapatkannya. Pemain asal Belanda itu sangat ingin menyelesaikan masa depannya sebelum Euro musim panas ini dan transfernya kemungkinan akan dipercepat sebelum akhir Mei. Sementara Simon juga telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin dipinjamkan lagi. Sementara, Xavi yang satunya lagi membeberkan alasan timnya nihil gelar musim ini. Xavi mengatakan tanpa adanya pengatur lini pertahanan membuat Barcelona mendapatkan banyak kerugian sehingga tak meraih 1 gelar pun. Namun, ia menilai saat Christensen dan Romeo main, permainan timnya menjadi lebih baik. Bermain tanpa poros pertahanan yang jelas telah merugikan kami. Ketika kami memiliki Oriol atau Andreas, kami bertanding dengan lebih baik. Keikutsertaan Girona di Liga Champions terancam karena UEFA melarang 2 klub atau lebih dengan pemilik yang sama bermain di kompetisi naungan UEFA. Menurut dokumen UEFA yang dilihat pada hari Selasa oleh The Associated Press, ada 2 opsi yang terbuka untuk City Football Group, perusahaan yang didirikan di Abu Dhabi, dengan saham di 13 klub termasuk 100% Manchester City dan 47% Girona. CFG dapat menyelesaikan masalah ini dengan menjual saham kepada pihak ketiga independen yang mengurangi satu kepemilikan hingga di bawah 30% atau mengalihkan seluruh saham dalam satu klub ke perwalian buta yang diawasi oleh panel yang ditunjuk oleh UEFA. City Football Group punya waktu hingga 3 Juni untuk menyelesaikan masalah ini. Masih di bulan Juni, Timnas Indonesia akan kembali bertanding. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong optimis mereka bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Ada 3 pemain yang diproyeksikan bisa bergabung dalam tim, yakni Calvin Verdong dari NEC Nijmegen, Jens Raven dari FC Dordrecht, dan Martin Paes dari FC Dallas. Sampai dengan hari ini, baru Paes yang sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Soal Paes, STY mengatakan, jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana.